Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk mengejar cita-cita? Ya, kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran ketiga, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Ya. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Sudah? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ya. Ini gambarnya, satunya apa ini? Lani memakai seragam apa? Ya. Ini memakai baju biasa ya. Menceritakan. Ayo Kia. Sepertinya mereka ngobrol gimana caranya untuk berusaha untuk mengejar cita-cita. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini ada gambar apa itu? Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Di situ ada gambar Sungai Pesanggerahan. Dahulunya seperti itu. Sepertinya tidak ada pohon-pohon yang dulu. Terus kemudian sekarang ada pohon-pohonnya. Airnya berwarna apa? Dulu berwarna apa berarti? Coklat. Ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar di atas dengan saksama. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurutmu siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semua berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Ya. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Si pendekar kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyusuri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah mengubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok, tahu golok? Golok ini koyok pedang ya. Dan tekad yang besar ia mulai menyusuri bantaran sungai untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan.
Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cekakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta. Kini juga bisa ditemukan pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan bahwa hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Lanjut ke halaman 114. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Ini kamu tandai halangan yang dihadapi, cita-cita Bang Idin, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan, terus apa kesimpulannya itu kamu tandai. Ya, tandai dulu. Sampai sini sudah kamu tandai? Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Tuh, tadi. Kemudian halaman 115. Di situ ada apa? Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya apa? Karya siapa? Berapa bait itu? 3 bait. Setelah membacanya dengan saksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita tandai ya. Soal yang pertama berkisah tentang apakah puisi tersebut. Kemudian kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu. Nanti langsung jawabannya aja ya.
Dibaca bersama-sama dulu ini. 1, 2, 3. Deklamasi. Ya, itu tadi tanda untuk berhenti sebentar, berhenti agak lama, serta berhenti lama sekali. Bacalah kembali puisi Penjaga Alamku. Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Hafalkan, deklamasikan puisi tersebut. Kali ini minta teman sebangkumu untuk memperhatikan tanda jedanya pada saat kamu mendeklamasikannya. Lalu deklamasikan puisi tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Berarti tugasnya kamu tandai yang ini, kamu tulis kembali puisi tadi Penjaga Alam, terus kamu kasih tanda sing pas jeda 1 atau jeda 2 atau 3 ya. Paham? Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersebut melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Dalam waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan dengan kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar
baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengamankan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Poster itu sebuah gambar, terus ada kalimatnya. Tugasnya ya, buatlah sebuah poster memilih satu dari 2 tema berikut. Tanda ini. 1, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan. 2, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Tuh, pilih 1 atau 2, pilih salah satu. Ya. Setelah kamu menggambar, kamu mengerjakan ini. Yang ini ya, ABC ini. Ditandai ben gak lupa. Sudah, anak-anak? Untuk menggambar posternya, anak-anak menggambar di buku gambar. Jangan lupa pinggirnya dikasih garis tepi ya. Paham? Ya, sekarang dikerjakan, semangat mengerjakan.